Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini banyak kisah luar biasa nih pagi hari ini. Mas Tony, bagaimana bisa tidur semalam kalau di Pakistan itu ada pengurus KPU nggak bisa tidur, akhirnya mengundurkan diri itu. Tapi nggak tahu di sini. Nampaknya. Bagaimana Mas Tony? Ini barusan saya baca ini katanya ada partai tertentu yang kata quick count sudah KO, tapi lagi diusahakan. Ada pertanyaan dari pendengar yang dikirim ke kami ya. Jika Pak Jokowi magnet kuat, mengapa PSI tidak lolos ke parlemen? Ini belum tentu kan, belum tutup ya KPU-nya. Jika magnet Prabowo kuat 58%, mengapa Gerindra perolehan suaranya hanya 13% dan menempati urutan ketiga, kata quick count lagi. Jika Ganjar jelek sekali hanya 17%, mengapa PDIP juara dengan 18%-nya? Ini yang bisa dibahas diantaranya Mas Tony, diantara berita-berita yang berseliweran. Yang hotline-nya adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Luar biasa, angka itu bisa di Jogja itu ada demo tentang matematika. Kita punya teori matematika baru rupanya. Surya Paloh pun bertemu dengan Nasdem. Apa yang terjadi? Banyak orang tanya, ini menimbulkan fitnah buat sebagian orang. Kemarin Pak Anies memberikan konferensi pers, 3 partai pendukung masih solid katanya. Lanjut terus. Bagaimana Mas Tony dengan suasana di Mahkamah Konstitusi dengan 2 orang hakim baru ini? Nah, mungkin di antara itu kita akan bahas hak angket. Pak Joko bilang nggak mau ambil pusing dengan hak angket. Tapi kan Ganjar sudah bilang kalau ini bisa berlanjut ke yang lainnya. Silakan Mas Tony, dari mana yang kita akan mulai? Anda lebih tahulah dari pengamatan tulisan-tulisan Anda. Tafadhol Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil berkaitan dengan hitungan suara caleg atau kemudian berakibat juga kepada suara partai. Itu ada 3 hal yang sering kali terjadi. Yang pertama itu adalah bagaimana mengamankan suara. Maka banyak oknum KPU, saya selalu sebut oknum KPU supaya tidak kena aduan. Oknum KPU. Meskipun masyarakat juga tahu maksudnya itu kan. Oknum KPU itu panen. Kalau ini kan gajinya kecil mereka, kemudian tapi sabetannya dari oknum-oknum itu cukup besar, anggota DPR. Untuk apa? Mengamankan suara. Ini suaraku segini, tolong jangan sampai dicuri oleh orang ya. Itu nggak gratis itu. Ada oknum KPU yang main. Kemudian yang kedua untuk nyopet suara, gitu. Nyopet, nyuri sampai merampok suara. Ya, ada partai yang disinyalir kalau di hitungan itu tidak sampai 3%. Dicurigai ada operasi. Kan dulu ada namanya yang viral videonya Andi Wijayanto. Pokoknya 3 hal. Yang pertama, PDIP suaranya Prabowo menang, terbukti. Yang kedua, PDIP suaranya turun, terbukti. Jadi 19%, sekarang 0,33, sekarang menjadi 16%. Kemudian satu lagi, itu ada satu partai yang saya ikut-ikutan nggak nyebut lah. Itu ada satu partai yang itu masuk kabinet, padahal di situ ada cuman tidak sampai 3%. Kalau nanti betul-betul menjadi 4%, ini juga terbukti. Itu apakah itu menjadi bagian dari operasi yang disebutkan Sekjen TPN-nya Ganjar. Apa enggak, kita akan tunggu gitu ya. Kita akan tunggu apakah itu nanti akan terbukti. Kalau terbukti, sempurnalah sudah. Apa yang didesain, apa yang direncanakan, apa yang diupayakan, sukses, sempurna, gemilang. Sudah dimakarkan gitu. Terjadi gitu ya. Tinggal makar. Iya, itu tidak sampai 3%, kok sampai 4%. Ya itu namanya ngerampok, bukan mencuri lagi. Bahkan ada yang bilang 6% targetnya, Bang.
Ada yang bilang sampai 6% ini warawiri isu Nah, yang itu namanya ngerampok rumah sambil ngambil rumahnya itu kan. Ya, bukan rumahnya diangkut itu, dikasih roda di bawah sekalian itu. Ya. Jadi Pak Ihsan, banyak anggota-anggota DPR kita, saya juga setiap hari bahkan sampai 3 kali saya coba cek angka-angka itu dalam yang kemarin sempat dihentikan itu angka-angka itu gitu kan. Ya segitu, saya mau membuktikan apakah nanti ini ada orang 1, 2, 3 yang tidak mungkin untuk naik karena sudah hitungan 60%, 70%, ini nggak mungkin dia dapat kursi di DPR. Itu dengan adanya dihentikannya hitungan itu tanpa ada sesuatu yang urgent, itu kemudian publik curiga, jangan-jangan ini buat jualan ini 3 hari kok nggak ada penghitungan itu kok dihentikan ini bisa jadi karena ini yang cerita banyak teman-teman dari anggota DPR sendiri bahwa ada namanya pengamanan suara yang pertama, yang kedua ada nyopet, nyuri atau merampok, begal suara, kemudian yang ketiga adalah karena dia ada persaingan, misalnya wah nanti dia mau calon DPR, mau calon ketum partai ini, temanku ini dia mau calon gubernur, bupati, wali kota, mana itu, tapi sekarang calon DPR, aku sikat dulu, atau aku punya dendam sama orang itu, aku sikat supaya dia nggak jadi. Di situ ada oknum yang kemudian dikasih duit untuk mengurangi suara ini supaya orang ini nggak jadi. Kalau jadi ini dia akan menjadi persaingan, kalau jadi ini akan menjadi mengalahkan dia dan sebagainya dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi 3 modusnya: mengamankan suara, mencuri, membegal, mencopet atau merampok suara. Yang ketiga adalah mengurangi suara orang supaya orang itu tidak jadi. Boleh jadi dia bukan calon di situ, bukan calon anggota legislatif. Jadi mencuri suara itu bukan untuk dia, boleh jadi, tapi yang penting orang itu jangan jadi. Ini yang cerita mereka, teman-teman yang yang pernah nyalek itu. Iya. Kemarin sore saya ketemu kandidat caleg. Kalau begini ceritanya, katanya besok kita cari bohiran, nggak usah pemilu, di tender saja. Yang mana duitnya paling gede katanya. Ini jadi bingung kan sistem macam begini. Mungkin dan pasaran rusak sekarang. Bukan kandidat caleg ya. Udah mau jadi caleg dia ya, betul. Luar biasa. Lanjut Bang, lanjut. Terus berkaitan dengan hak angket, gitu kan. Kalau soal kecurangan, mana ada pemilu nggak curang? Soalnya kan siapa yang main curang? Kan? Ya kalau masif ya, publik meyakini itu akan masif, terus sistemik, kemudian terstruktur. Ya namanya diperintahkan dari atas, itu kan terstruktur, direncanakan, itu kan sistemik, masif, ada di mana-mana. Pak Ihsan coba jalan-jalan ke ini, orang pada laporan itu, kemarin di sini ada yang bagi duit untuk pilpres, cerita mereka, gitu kan. Ya, kemudian saya dapat kebetulan, saya punya teman-teman cukup banyak lah, ada teman-teman jaringan di organisasi, ada teman jaringan dari pesantren, teman jaringan kuliah, dan teman-teman jaringan di panitia-panitia ad hoc. Itu mereka pada cerita di sini. Saya sampai kemudian bisa membreakdown, si caleg ini ngasih sekian, si caleg ini ngasih sekian, caleg ini ngasih sekian, si pilpres ini ngasih sekian. Oh ini diembat itu harusnya 150, ternyata turun ada yang 10.000. Oh ternyata ini turun tidak segitu. Itu ketahuan, tuh gampang kok sebenarnya. Gitu. Kita pakai random sampling setiap ambillah kabupaten, berapa kabupaten di Jawa saja lah, dari 6 provinsi itu ambillah masing-masing 5 kabupaten, itu kan dapat itu. Ya. Cuman kemudian persoalannya ketika dibawa ke MK netral apa enggak? Akhirnya orang menghitung 9 hakim MK itu berapa yang netral, berapa yang kemudian menjadi tanamannya orang sana, orang sini, kelompok sana, kelompok sini, dan seterusnya. Akhirnya kan menghitung seperti itu. Dan selama ini untuk Pilpres, kalau sudah masuk di MK, ya coba bisa bayangkan 14 hari kerja, kapan mereka bisa membaca hasil dalam waktu sangat terbatas berkontainer-kontainer itu. Jadi ini yang undang-undangnya perlu diperbaiki. Kemudian pada akhirnya si Ganjar dan Anies, paslon nomor 1 dan paslon nomor
terutama nomor 3, itu kan tidak menempuh ke MK nampaknya. Saya lihat di media-media, mereka justru menempuh jalur angket. Sebab apa? Mereka coba hitung. Kalau kemudian angket, bahkan Ganjar bilang, kalau angket ini tidak dilakukan interpelasi, itu kan syaratnya yang mengusulkan cuma 25 anggota DPR. Sementara kalau kita lihat, kemudian disetujui oleh 50+1. Kalau sampai ke pemakzulan nanti 75% kan gitu kalau pemakzulan. Jadi ini, tapi kan bisa dibatalkan di situ. Hak angket itu tujuannya, kalau hak angket kan kalau nggak sukses pakai kalau nggak mau pakai hak interpelasi. Bedanya hak angket sama interpelasi? Pendengarnya ada yang awam. Kalau iya, kalau hak angket itu memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dugaan kecurangan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang itu, dipanggil KPU, dipanggil, kemudian siapa namanya Bawaslu dipanggil, ada kemudian beberapa pihak polisi dipanggil, lurah dipanggil, itu untuk membongkar semua proses gitu loh, proses untuk membongkar. Kalau ternyata dan ini menjadi isu luar biasa besar dan liar. Kalau kemudian misalnya sidang lurah itu dipanggil, lurah bilang, iya Pak, saya diintimidasi, iya Pak, kalau kita nggak nyoblos kita akan bansos diberhentikan, oh iya Pak, kalau kami nggak kerja maka kami akan diaudit terhadap pekerjaan dana desa kami. Oh iya Pak, kami diperintahkan, kalau enggak kami dipindah tugaskan dan sebagainya. Itu kan akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Dan menurut saya ini taktis, ini cerdas si Ganjar ini. Ya, yang kemudian didukung oleh Anies dan 3 partai itu kompak untuk memberikan dukungan hak angket. Tentu mereka sudah hitung-hitung berapa banyak kalau 50+1, apakah cukup pakai pendukung mereka. Ini satu, kalau kita lihat dari semuanya, katakanlah minus P3 dulu. Di situ ada PKB, Nasdem, PKS, PDIP. Itu jumlah total anggota DPR-nya itu 314. Ya, sekitar 54,60%, lebih dari cukup. Arahnya kemana? Ke KPU atau ke Presiden? Mohon maaf, itu 200. Enggak, nanti itu hak angket dulu, kita bicara angket dulu. Lanjut. Itu 295. Itu sekitar 51,30%, cukup. Karena dibutuhkan kan 50+1. Kalau ditambah P3 itu menjadi 314 anggota DPR, itu menjadi 54,80%, 60%, cukup. Artinya cukup. Pertanyaannya, apakah kemudian mereka kompak sesuai dengan instruksi ketua yang sehingga kemudian bisa atau kemudian digembosi melalui anggota-anggota DPR-nya. Itu satu hal. Apa yang disebut dengan hak interpelasi? Kalau hak interpelasi memanggil pimpinan pemerintahan, kepala pemerintahan yaitu presiden, dipanggil gitu kan, untuk kemudian mempertanggungjawabkan adanya fakta-fakta, akan ditanya tentang fakta-fakta kecurangan yang ada. Ini coba kita bayangkan seandainya ketika hak angket atau kemudian hak interpelasi ini dilakukan, lalu masing-masing partai, masing-masing paslon, mohon maaf, itu mengerahkan masanya hingga 1 juta, dan di sana kampus juga mengerahkan, karena isunya kan kuat jadinya, isunya kuat, mengerahkan, ini bisa dahsyat, bisa terjadi pembatalan pemilu dan bisa lebih dari itu. Akan bergantung kepada satu, anggota-anggota DPR itu loyal enggak kepada pimpinan-pimpinan partainya. Yang kedua, partai-partai politik itu masuk angin tidak. Nah, kalau sampai kemudian hak angket dan hak interpelasi ini atau hak interpelasi ini dipakai untuk menaikkan bargaining, repot. Ya, bargaining itu artinya sudahlah. Pemilu kemarin kamu habis berapa? Ini udah kasih 2 triliun ini, gitu kan, kecil itu. Ya PKB aku panggil 2 triliun mau, 3 triliun mau enggak? Gitu. Nasdem aku panggil, aku kasih 4 triliun atau mau enggak gitu loh. Ya PKS aku kasih sekian, mau apa enggak gitu kan? Ya dan ini akan berbahaya. Tapi saya pikir kalau partai-partai ini
punya harga diri setelah diperlakukan, diperlakukan dan dipecundangi dalam proses yang cukup panjang menjelang pemilu ini. Saya kalau masih punya marwah, saya pikir ini perlu dilakukan. Ini juga Pak Ihsan yang tidak kalah pentingnya ya, bahwa dua pemilu kali ini, yaitu 2019 dan 2024, ini parah. Betapa instrumen negara itu dipakai untuk melakukan kecurangan untuk bermain politik. Ini rusak jadinya. Terus kemudian juga aparat negara dipakai untuk itu, melakukan intimidasi dan sebagainya. Kalau ini melenggang, kita khawatir dan dugaan akan menjadi kuat pemilu-pemilu yang akan datang, baik 2029, 2034, 2039, itu orang sudah mulai paham, ada referensi. Kalau dalam bahasa hukumnya, ya sebenarnya nggak pas, tapi supaya orang hukum membuat analogi lah, ada jurisprudensi seolah-olah itu, oh ini bisa kok, ini dilakukan kok, ini masyarakat juga diam kok, nggak ada yang protes. Kalau protes juga paling di pinggiran saja, nyatanya lancar-lancar saja, ya kita bisa lakukan. Siapapun penguasa itu terpancing untuk melakukan hal seperti itu, gunakan abuse of power lah, penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan aparat dan aparatur negara untuk terjun di politik, memenangkan paslon yang didukung oleh penguasa. Begitu Pak Ihsan. Tapi kata Pak Jokowi, saya nggak ambil pusing tuh urusan hak angket. Apa yang akan terjadi sementara Mahkamah Konstitusi juga ada penggantian hakim? Ini kan banyak orang yang menyoroti mahkamah, bahkan sebagian masyarakat ini mahkamah kalkulator katanya. Nah, tapi sepertinya sudah berubah ini. Apakah benar itu, Bang? Silakan. Ya, berubah makin buruk apa berubah makin baik itu masalahnya. Itu. Karena dulu pernah ada yang cerita ke saya, seorang menteri, saya nggak perlu sebutkan, seorang menteri aktif sampai sekarang, menteri itu cerita kepada saya, dia bilang, nggak tahu formasi yang baru ini ya, formasi yang lama, ya dia bilang bahwa Mas Tony, ini 5 itu orang yang di sana, 2 kritis, hakim yang kritis, 2 lagi itu netral, gitu kan? Nah, itu kan berarti ada 5, ya. Ya, yang termasuk di pertanyaan kemudian, kalau ini informasi valid, saya sih percaya sih kalau namanya menteri ada di dalam lah, gitu kan. Saya percaya. Terus kalau ini betul-betul valid, misalnya valid, ya kita anggap aja valid, misalnya valid, maka 2 diganti, ya, ada 2 diganti. 2 diganti itu masuk yang netral, masuk yang kritis, atau justru masuk yang berpihak, kan begitu. Itu kan. Ya, kita tahu kemarin, coba kita ketahui kemarin kan bisa dilihat, kok kemudian ada keputusan capres itu umur 40 atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah. Itu hitungannya kan kemarin kalau kita lihat 4-4 kan, 4 tidak setuju, ya, 4 setuju, gitu kan. Kemudian yang satu lagi ngetok palu, oke, bikin, jadilah itu barang kan gitu. Kalau itu seolah-olah, gitu, seolah-olah mengkonfirmasi cerita soal menteri itu, gitu loh. Ini 4-4, yang satu lagi muncul seolah-olah, tapi kan faktanya kita nggak tahu, sekali lagi, ya itu hanya sebuah cerita, benar atau tidaknya silakan diklarifikasi. Wallahu a'lam, gitu kan. Apakah kemudian fakta kemarin terkait dengan putusan MK yang memberikan ruang bagi Gibran untuk nyalon, apakah itu mengkonfirmasi kebenaran dari cerita menteri itu atau tidak? Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya masalah etika yang telah terbukti melanggar semua, baik di KPU maupun di MK, bahkan di mana KPK juga terakhir itu, tapi cuma minta maaf urusannya. Nah, Mas Tony, ini masalah etika. Apakah orang seperti SBY dan yang kita lihat sangat menjaga etika lah ya. Hari ini anaknya ini kan AHY diangkat jadi Menteri Pertanahan. Sebuah urusan yang super ruwet.
perlu nanya lagi, Pak. Iya. SBY menjaga etika. Itu. SBY sangat menjaga etika. Enggak, itu kok kesimpulan dari Pak Ihsan. Iya. Gimana itu? Saya pengen minta pendapat. Katanya, kan saya bilang katanya. Kalau orang Sunda bilang meren gitu, Bang. Nah, ini apa benar? Ya, ini orang-orang politik ini katanya orang bilang ini harus bagaimana ya? Harus bisa tidur dalam keadaan macam mana. Banyak yang nggak kuat menghadapi ini, tapi masih banyak yang kuat menghadapi Hang Heng Hong di dunia yang satu ini. Mas Tony kan banyak teman-teman di sana. Apakah dengar curhatan-curhatan itu? Dunia sementara, akhirat selamanya nggak ada di otak sebagian dari mereka. Silakan Mas Tony. Begini Pak Ihsan, setiap orang dituntut oleh identitas dan profesinya. Dia mau melakukan langkah apa, mau membuat pilihan apa, mau membuat keputusan apa. Tidak selalu semua opsi itu bisa secara bebas itu kemudian dipilih. Opsi-opsi itu pada akhirnya akan ditentukan oleh identitas seseorang dan oleh oleh posisi seseorang dan oleh profesi seseorang. Nah, kita tahu logika partai itu misalnya, ya partai ini kan butuh branding, partai ini butuh logistik, partai ini butuh pengamanan kekuasaan, maka mereka punya logika sendiri. Contohlah misalnya ada ketum partai yang tersandra, ada partai yang dimana ada aliran dana yang diduga masuk ke partai itu. Ya, lalu di depan ada muncul pilihan-pilihan. Dia tentu membuat sebuah pilihan, menentukan pilihan itu berdasarkan kepada posisinya. Posisiku saya disandra, nggak mungkin saya milih B, saya harus milih A. Kalau saya milih B, saya masuk, misalnya gitu. Partaiku kena, nggak mungkin aku milih A. Kalau aku harus milih A, kalau aku milih B, maka partaiku akan amburadul. Begitu juga. Partaiku ini itu membutuhkan untuk elektabilitas, untuk menjaga suara, gitu kan. Suara ini mau kurang 3,6, 3,9. Kalau aku melawan pilih B, ya itu artinya aku melawan, aku oposisi. Meskipun aku berada di partai yang di paslon yang kalah misalnya, aku nggak bisa masuk dong. Dan nggak bisa masuk parlemen, dinego. Inilah yang kemudian barangkali Pak Jokowi sudah berhitung, udah kalkulasi. Silakan hak angket, gue nggak peduli. Itu situ gue bisa ini kok gini, di situ gue bisa lakukan ini kok. Sekarang Pak, ada partai yang mendapatkan ya tidak sampai 35, kalau kita lihat ada 30, ada yang 36 quick-count-nya ya, ada 30 ini. Dan kemudian saya nanya kepada hitungan-hitungan internal yang sudah punya C hasil, artinya mereka ada satu partai yang memang mereka punya data yang cukup valid ya, cukup valid karena mereka punya saksi di sekitar 90 lebih, 92% di TPS. Dia lihat, partai ini nggak masuk, nggak sampai 4%. Nah, kalau dia sudah tahu nggak sampai 4%, ya, kemudian dia macam-macam ikut hak angket, ikut hak interpelasi, kan mikir. Satu, apalagi kemudian dikalkulasi lagi anggota-anggota itu, itu kan aku udah tanam. Oke, aku ini ketika aku kan ada pengusaha-pengusaha atau penguasa-penguasa, orang yang punya kekuasaan itu bisa nanam di berbagai partai. Ini orangku, kamu nyalon DPR dari partai, kamu dari partai ini aku biayai, kamu dari partai ini. Tapi semua keputusan nanti ya berutang budi lah. Itu udah dikalkulasi semua Pak Ihsan. Oleh karena itu, jadi tidak selalu ada pilihan bebas. Maka saya seringkali lagi-lagi terinspirasi oleh teorinya ada semacam keniscayaan historis. Ya, saya tarik lebih luas lagi teori itu, bahwa tidak selalu ya seseorang itu mampu membuat pilihan-pilihan ketika karena pilihan itu seringkali harus yang tersaji makanan, misalnya begini analoginya, yang tersaji itu ada kemarin saya datang diundang makan pagi di seorang menteri
mantan menteri itu, di situ ada duren, kemudian ada kepiting, gitu kan, ada macam-macam lah, gitu kan. Kemudian ada makanan-makanan yang lain, ada kopi, ada teh, ada minuman air putih. Apakah kemudian saya bebas untuk memilih itu? Tidak. Saya kalau makan kepiting plus duren itu kolesterol saya bisa tinggi. Kalau duren masih oke. Tapi kepiting itu kolesterol bisa naik karena saya punya potensi kolesterol. Kan saya nggak bisa milih itu. Kalau saya minum kopi, kebetulan kalau belum sarapan, ya asam lambung bisa naik. Saya nggak bisa minum kopi. Nah, inilah partai-partai politik dan anggota-anggotanya tidak selalu memiliki kebebasan berbasis karena alasan bahwa dia punya utang budi kepada orang lain. Dia karena memang untuk menyelamatkan partainya, atau dia tersandra dan sebagainya, yang pada akhirnya dia hanya dari 5 pilihan atau 3 pilihan itu dia hanya bisa memilih satu, dan itu tidak bisa memilih yang dua yang lain. Kan kita lihat ada beberapa partai yang kemudian harus mendukung 02 misalnya, ya karena tidak ada pilihan, nggak mungkin dia memilih mendukung 01 dan 03, bisa karena alasan ketumnya yang tersandra, bisa alasan karena memang kalau berpartner dengan partai itu nggak dapat logistik, bisa juga beralasan kalau berpartner dengan partai itu suaranya akan hilang, bisa juga alasan kalau pakai partai itu ini suaraku kan turun terus, nanti partaiku bisa terancam, mendingan di sini bisa terselamatkan. Itu kan terjadi setiap pemilu dan kita bisa lihat semua itu. Jadi kenapa mereka memilih A? Ini yang kemudian dipakai oleh kelompok tertentu untuk bergen. Oke, aku bantu kamu, tapi kamu dukung ini. Oh, oke, aku kasih logistik kamu, tapi kamu dukung ini. Oh, kalau kamu ke situ, aku sikat kamu. Nah, ini dipakai untuk ujung-ujungnya salah pendidikan jadi begini. Mas Tony, menit ke-30 nih, saya pengen minta komentar dari Mas Tony sebagai orang yang lama di pesantren tentang Al-Imran 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang membuat tipu daya, Allah punya balasannya. Gimana Mas Tony? Begini Pak Ihsan, Ibnu Khaldun selalu mengutip ayat walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi takhwila. Itu di buku atau di kitab namanya kitab Muqaddimah. Ada beberapa jilid. Jadi tidak akan engkau temukan sesuatu yang berlawanan dengan sunnatullah. Kapanpun tidak akan engkau temukan. Di situ adalah proses alami dan proses ilmiah yang kemudian bisa dijelaskan secara keilmuan. Ketika Ibnu Khaldun memberikan contoh-contoh cukup banyak. Ketika ada makar yang melampaui batas sehingga ya membuat publik, membuat masyarakat, membuat rakyat atau membuat kebanyakan orang itu makin muak, makin jijik, makin marah, ya, maka rasa empati dan simpati hilang, yang pada akhirnya ketika lama-kelamaan terjadi sebuah ledakan. Seperti ketika gas ditekan begitu kuat, ya, balon yang di dalamnya ada gas atau ada angin ditekan begitu kuat, maka meledak. Ya, ketika masyarakat itu merasa melampaui, ya ada sebuah kesalahan melampaui batas. Kesalahan ini dia diam, ya sudahlah. Kesalahan itu dia diam lagi, ya udahlah. Itu kok makin kurang ajar, makin enggak tahan itu, maka akan terjadi sebuah perlawanan, terjadi sebuah ledakan. Itulah yang kemudian berlaku wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesempurna apapun rencana yang dibuat, kalau itu keterlaluan, kalau itu melampaui batas, kalau itu sudah membuat orang lain tidak tahan, apakah individu atau sosial, apakah dalam konteks bangsa, maka akan berlaku rekayasa Allah tadi. Artinya rekayasa sesempurna apapun yang pada akhirnya terbongkar dan itu terjadi sebuah ledakan. Ya itu yang mungkin. Closing statement dari Mas Tony Rosyid. Apa Mas Tony, apakah tulisan yang sedang dibuat atau apa selalu ditunggu, apalagi di tengah-tengah zaman kayak begini? Ini kayaknya melengkapi akhir zaman Mas Tony ya. Makin banyak tanda-tanda ini. Silakan Mas Tony Rosyid.
Iya, hidup ini perlu keseimbangan. Teori fungsionalisme struktural itu penting. Tapi terbatas. Ketika hidup tidak lagi seimbang, check and balances tidak ada, kontrol tidak ada, maka yang terjadi itu adalah konflik. Ya, konflik. Dan itu ada kalau kita mau baca Al-Quran dan hadis, teori-teori seperti ini itu sudah begitu banyak diungkap di dalam hadis dan Quran. Cuman seringkali karena kita tidak punya basic ilmu sosial, ya, yang pada akhirnya kita tidak peka untuk membaca apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dan hadis itu. Jadi intinya teorinya si siapa itu Darwin, ya Darwin. Jadi ada proses alamiah itu, dia biologi yang kemudian ini juga disadur dalam teori sosial. Masyarakat juga begitu. Jadi tidak hanya alam eksak, tapi juga alam sosial itu akan terjadi check and balances. Nah, ketika check and balances itu tidak terjadi, maka terjadi konflik. Konflik ini juga dalam rangka untuk melahirkan situasi sosial yang check and balances. Jadi selalu akan seperti itu. Ini adalah hukum sosial, ini adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Makanya sebagai penutup, orang Jawa bilang ngono ya ngono, neng ojo ngono. Masya Allah. Syukran Mas Tani Rasyid. Kami tunggu lagi di hari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.